Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini materinya adalah mengenai konsep penyebab penyakit. Jadi kalau kita sudah mengetahui dasar-dasar epidemiologi untuk distribusi penyakit, bagaimana pencegahannya, bagaimana perawatannya, apa penyebabnya. Nah, sekarang untuk lebih detail, apa itu konsep penyebab penyakit. Jadi kita akan membahas mengenai dinamik dari transmisi penyakit tersebut, kemudian faktor terjadinya penyakit, yaitu ada agent, ada host, dan ada environment. Kemudian ada konsep sebab akibat, kemudian ada penyebab dari mata rantai atau asosiasinya itu apa. Yang pertama di sini konsepnya adalah mengenai dinamika transmisi penyakit. Jadi apa transmisi penyakitnya itu disebabkan karena apa? Karena ada agent, ada host, dan ada environment. Atau kita sebutnya adalah segitiga epidemiologi. Apa itu segitiga epidemiologi? Epidemiologi trade of disease atau segitiga epidemiologi penyakit. Ada host, ada agent, ada environment gitu. Nah, kemudian bagaimana transmisi dari penyakit itu? Transmisi dari penyakit itu bisa secara langsung atau direct atau maupun indirect. Sebagai contoh untuk penyakit itu dapat langsung menyebabkan suatu penyakit ya, dapat jika kontak terus kemudian menular, ada juga indirect atau melalui perantara. Seperti apa contohnya? Seperti contohnya pada nyamuk, di mana ini sebagai vektor ya. Nah, jadi untuk mode atau dari transmisi penyakit yang tadi direct atau indirect itu person to person contact. Misalnya orang yang flu itu person to person kontaknya. Jadi nanti virusnya akan langsung masuk ke orang yang terpapar. Beda dengan indirect. Kalau indirect itu tidak langsung, bisa common vehicle, ada single exposure, ada multiple exposure, ada continuous exposure, dan juga ada vektor. Vektor itu seperti yang contohnya melalui nyamuk. Nah, kalau misalnya direct yang tadi atau indirect itu misalnya yang apa? Misalnya penyebarannya itu dari makanan. Misalnya dari makanan kemudian ada kontaminasi bakteri, contohnya adalah misalnya udang udah lama, kemudian sudah terkontaminasi bakteri, kemudian diolah, kemudian dimasak sehingga menyebabkan karena udah kontaminasi sehingga menyebabkan makanan itu tidak segar dan menyebabkan sakit sehingga bisa menyebabkan adanya diare pada sekelompok orang. Itu yang indirect. Kalau yang direct misalnya COVID-19. COVID-19 penyebarannya secara langsung karena apa? Droplet ya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi atau faktor yang berpengaruh terhadap kejadian penyakit dan penyebabnya ini adalah selalu disebabkan oleh 3 atau the epidemiologic triad of disease atau kita sebutnya segitiga epidemiologi ya, agent, host, environment. Ini apapun penyakitnya, mau penyakit umum atau mau penyakit gigi, pasti ada pengaruh dari 3 faktor ini. Kemudian ada 3 premis hukum biologik, yaitu atau disebutnya dari turunan dari segitiga epidemiologi ini atau 3 premis hukum biologik itu penyakit adalah akibat dari ketidakseimbangan antara agen penyakit dan tubuh manusia. Kemudian adanya sifat dan besar ketidakseimbangan tergantung pada sifat dan karakteristik host dan agen. Kemudian adanya karakteristik agen dan host serta interaksinya sangat tergantung pada sifat lingkungan, yaitu baik secara fisik, secara sosial, ekonomi, dan biologi. Jadi kalau kita berbicara host, agent, factor, environment, contohnya adalah kalau kita bicara masalah penyakit atau penyebab dari penyakit gigi mulut, misalnya let's say gigi lubang. Mana sih agent, mana host, mana environment? Hostnya itu adalah gigi, ya. Jadi hostnya itu adalah gigi atau struktur gigi. Ini ceritanya adalah segitiga epidemiologi gigi lubang. Agentnya apa? Mikroba, ya, Streptococcus, kemudian Streptococcus, kemudian dari ada mutans, ada sanguis ya, itu agentnya. Kemudian environment-nya apa? Environment-nya itu bisa dari lingkungan-lingkungan di dalam rongga mulutnya, kemudian bisa juga dari oral hygiene-nya ya. Terus kalau misalnya host yang lain apa? Selain gigi misalnya saliva. Dia salivanya itu adalah serostomia atau dia, eee,
flow rate-nya juga misalnya sangat kurang. Nah, itu adalah contoh dari agent, host, dan environment. Kemudian kalau misalnya yang melalui vektor, penyakit yang, tidak langsung melalui vektor, contohnya adalah penyakit DBD. Dia melalui perantara, perantaranya apa? Nyamuk. Dari perantara nyamuk, dia nyamuk ngegigit yang satu, terus udah gitu dia ngegigit yang lain sehingga dia infected lah DBD, gitu ya. Itu adalah contoh yang segitiga epidemiologi. Jadi faktor yang mempengaruhi equilibrium menurut Gordon and Lerish tahun 1950 itu ada 3. Ada agent, ada host, ada environment. Seseorang akan menjadi sakit jika mempengaruhi atau jika melibatkan 3 faktor tersebut. Dia tidak akan menyebabkan terjadinya penyakit kalau agent dan hostnya ini adalah seimbang. Ya, jadi dia akan mempengaruhi misalnya, dia akan menjadi terjadinya penyakit influenza. Kenapa? Karena ada virusnya atau mikrobiologinya dari virus influenza atau dia terjadi COVID, virus COVID. Dia akan menjadi COVID jika equilibriumnya ini tidak seimbang. Seseorang akan mengalami sakit, seseorang akan mengalami karies jika di sini agentnya lebih tinggi dibandingkan hostnya untuk misalnya terjadinya suatu penyakit karies dia lebih tinggi. Jadi dia akan terjadi sakit jika salah satunya ini adalah tidak seimbang. Makanya kenapa segitiga ini disebut equilibrium atau keseimbangan. Contohnya faktor yang mempengaruhi atau yang berhubungan sehingga meningkatkan risiko terkenanya penyakit pada manusia itu ada ada host, ada agent, kemudian ada environment. Apa saja host? Ada usia, ada jenis kelamin, ras, religion, custom, occupation atau pekerjaan, genetik atau turunannya seperti apa, status perkawinannya, family backgroundnya seperti apa, status imunnya seperti apa. Kemudian agent itu apa? Baik apapun yang namanya agent berarti mikrobiologi atau mikroba atau infeksi baik dalam berupa bakteri, virus ya atau jamur itu adalah ke dalam agent. Selain itu kalau itu yang termasuk ke dalam agents biologic. Kemudian kalau agent chemical ada poison, ada alkohol, ada smoke atau rokok. Kemudian kalau physical itu trauma, radiation, and fire. Nutritional itu lack of or excess. Jadi misalnya dia kurang gizi atau misalnya kelebihan gizi. Itu adalah yang termasuk ke dalam agents. Kemudian faktor lingkungan apa saja sih? Itu banyak. Baik yang geografi, kemudian suhu, kemudian juga misalnya lingkungan rumah, ada misalnya pegunungan atau air atau sawah, kemudian ada makanan, ada minuman, radiasi, polusi udara juga itu adalah termasuk ke dalam faktor lingkungan. Nah, ini adalah konsep iceberg, jadi infectious disease ya, level dari sel dan host. Jadi infeksi pada seseorang. Jadi di sini ceritanya adalah cell entry kemudian exposure ya. Di sini kemudian ada exposure without attachment, ada exposure atau paparannya tanpa attachment, kemudian ini without infection. Jadi di sini adalah clinical disease, kemudian di sini jadi kalau dari klinis juga suatu penyakit itu dia ada yang simptomatik ya atau bisa dibilang simptomatik sama yang asimptomatik. Jadi kalau misalnya dia sampai udah masuk ke simptomatik atau clinical disease dia mengalami kesakitan ya. Kalau misalnya ini tidak mengalami kesakitan, kurang lebih seperti itu untuk clinical disease-nya. Ini juga riwayat alamiah penyakit ya. Jadi ada prepatogenesis sama patogenesis. Kalau prepatogenesis ini belum terjadinya penyakit. Misalnya belum terjadinya gigi lubang. Apa sih belum terjadinya gigi lubang? Berarti dia belum terdapat gejala-gejala gigi lubang, linu, sakit, bengkak dan lain-lain. Patogenesis itu ada subklinis, ada yang klinis. Nah, kemudian ini juga gambaran dari prepatogenesis, klinis, subklinis, dan carrier atau pembawanya. Atau dengan kata lain di sini ada riwayat alamiah penyakit itu dia macam-macam dari mulai terjadinya prepatogenesis sampai dia patogenesis dari yang dia klinis sudah terjadi gejala atau tanda klinis. Gejala atau klinis itu tanda klinis itu berarti misalnya dia ada demam. Berarti itu sudah menunjukkan adanya tanda klinis dia terinfeksi penyakit. Kalau subklinis itu dia baru mulai akan menimbulkan gejala
ya. Nah, kalau dari klinis itu bisa menyebabkan terjadinya apa? Wafat, kronis atau carrier, terus kemudian jika subklinis lama-kelamaan dia bisa menjadi sembuh. Kemudian di sini kita akan masuk ke dalam konsep sebab akibat. Konsep sebab akibat di sini dari tujuan epidemiologi adalah untuk identifikasi penyebab penyakit, di mana untuk identifikasi penyebab penyakit ini termasuk ke dalam penelitian etiologik. Apa itu penelitian etiologik? Yaitu pencarian penyebab penyakit serta hubungan antara satu dengan yang lainnya dengan efeknya terhadap penyakit. Hal ini tidak terlepas dari pengertian kausalitas. Apa itu kausalitas? Yaitu kalau kausal berarti penyebab dari bahasa Inggrisnya dari cause atau penyebab. Jadi penyebab dari penyakit atau penyebab dari akibat itu apa? Contohnya adanya asap. Asap itu akibat. Sebabnya ada apa? Api misalnya. Ini termasuk kondisi mutlak atau necessary condition. Kemudian kasus juga misalnya sekarang adanya penemuan Mycoplasma pneumoniae. Kita ketahui pneumonia sudah ada dari tahun 1900, tapi variannya sama seperti topping-topping makanan. Sudah banyak sekarang. Sekarang ada varian yang barunya adalah Mycoplasma. Nah, sekarang sehingga anjuran-anjuran dari beberapa dokter anak menganjurkan untuk vaksin PCV salah satu untuk mencegah pneumonia dengan strain-nya yang lebih banyak. Jadi sudah strain sampai ke strain 15 yang selama ini dari pemerintah itu 13 tapi sekarang sudah sampai ke 15. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pneumonia tersebut. Nah, kita masuk untuk yang tadi kondisi mutlak atau kondisi mutlak dari kausalitas penyebab akibat dari suatu penyakit itu penyelidikannya ditujukan untuk mencari necessary condition dan sufficient conditions. Bila suatu hubungan bersifat kausal, maka akan terdapat 4 bentuk hubungan kausal yang terjadi, yaitu necessary dan sufficient, necessary tapi bukan sufficient, sufficient tapi bukan necessary, dan bukan necessary maupun sufficient. Kita melihat yang pertama. Yang pertama itu adalah hubungan kausal necessary dan sufficient. Jenis hubungan ini jika faktor penyebab harus bersifat necessary dan sufficient untuk menyebabkan adanya suatu penyakit. Ini adalah faktor X dengan penyakit ya. Misalnya faktor-faktor penyebab dari gigi lubang, dari misalnya konsumsi gula. Sehingga dia menyebabkan penyakitnya adalah karies. Itu hubungan kausal tipe 1, necessary and sufficient. Kita masuk ke hubungan kausal tipe 2, penyebab necessary tapi tidak sufficient. Jadi ini tuh apa? Setiap faktor bersifat necessary tapi bukan sufficient jika sendirian dia tidak menyebabkan munculnya suatu penyakit karena diperlukan lebih dari faktor atau lebih dari satu faktor atau multiple faktor untuk dapat munculnya penyakit. Contohnya apa? TB. TB ada tuberkulosis atau bakteri. Ini merupakan faktor necessary. Bahkan keadaannya mungkin tidak bersifat sufficient untuk menyebabkan penyakit pada setiap orang yang terinfeksi. Contohnya adalah, jadi kalau yang hubungan tipe 2 ini necessary tapi tidak sufficient itu, jadi dia tidak single factor. Jadi di sini ada faktor XA, XB, XC. Jadi hubungannya itu penyebab penyakit yang bersifat necessary tapi tidak sufficient. Yang diketahui di sini kalau untuk hubungan tipe 2 itu penyebabnya banyak. Nah, hubungan tipe 3 tipe 3 ini sufficient tapi bukan necessary, yaitu faktor penyebab dapat menimbulkan penyakit tapi faktor lain juga dapat beraksi sehingga menyebabkan penyakit tersebut. Misalnya adalah faktor XA, XB, XC sehingga menyebabkan penyakit. Ini sehingga disebutnya hubungan tipe 3 yaitu penyebab bersifat sufficient dan bukan necessary. Bedanya dengan tipe 2 itu tidak sufficient. Kalau untuk tipe 3 itu adalah bukan necessary ya. Nah, di samping kondisi tersebut juga perlu diketahui faktor-faktor lain yaitu contributing conditions, contingent conditions dan alternative conditions. Contohnya, adiksi terhadap obat Y hanya terjadi bila mencoba obatnya X, sehingga mencoba obatnya X tidak selalu diikuti oleh adiksi. Ini adalah merupakan tipe 2 karena bukan sufficient conditions. Kemudian contoh 3, misalnya nervus opticusnya rusak sehingga menyebabkan buta.
Ini keadaan buta ini tidak selalu disebabkan oleh nervus opticus, mungkin ada faktor lain. Sehingga ini adalah sufficient dan bukan necessary. Itu adalah contoh-contoh penyakitnya. Berikutnya adalah kita masuk ke dalam penyebab sebagai mata rantai. Apa sih penyebab mata rantai? Penyebab mata rantai ini timbulnya Y atau suatu akibat kita sebutnya Y, sebab X ya. Seperti yang contoh di awal, tidak akan terjadinya adanya asap jika tidak ada api. Tidak asap ini adalah kita sebutkan ke dalam Y dan untuk api itu adalah X. Jadi untuk yang di sini penyebab mata rantainya atau disebabkan rangkaian sebabnya melalui mekanisme hubungan langsung dan tidak langsung pada setiap mata rantai atau di ini berarti berhubungan atau asosiasinya nanti seperti apa. Nah, pada setiap mata rantai ini hubungannya akan masuk melalui pengaruh faktor-faktor lain. Ini adalah pengaruh X sehingga dia terjadi Y. Ini adalah penyebab dari X sehingga dia terjadi Y. Apa maksudnya? Kita melihat adanya jenis hubungan kausal. Jadi pengertian asosiasinya hubungan antara kategori-kategori kejadian, yaitu mereka yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang dapat menggabungkan di dalam satu kelompok. Di dalam epidemiologi itu ada dua variabel, yaitu apakah ada hubungan secara statistik atau tidak ada hubungan. Makanya kenapa keluar jenis kausal asosiasi. Seperti apa enggak? Apakah ada hubungan gigi lubang dengan konsumsi gula? Nah, kita melihat dia ada hubungan atau tidak secara epidemiologinya, kita lihat apakah hubungannya secara langsung atau ada pihak lain sehingga menyebabkan suatu penyakit, ya. Nah, ini adalah hubungan kausal yang langsung dan ini adalah hubungan juga kausal yang tidak langsung. Jadi dia terjadi D ini karena ada kausal yang langsung dan ada kausal yang tidak langsung. Hubungan kausal dan non kausal ini peristiwa tersebut dengan faktor ketiga. Jadi bila A pada hubungan B dan C, maka antara B dan C juga terdapat hubungan antara satu dengan yang lainnya atau hubungan tersebut non kausal. Misalnya contoh kadar kolesterol serum tinggi berhubungan dengan penyakit jantung koroner. Sekalipun belum dimengerti maksudnya ya, tapi kalau misalnya orang dengan kolesterol ini yang tinggi cenderung adanya peningkatan deposit kolesterol. Misalnya salah satu contohnya ada di organ mata dengan namanya kelainannya santomata. Jadi tidak selalu dengan penyakit kolesterol ini bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Ini adalah hubungan kausal dan non kausal. Contohnya adalah ini penyebabnya dan ini C dan B ini adalah akibat atau efeknya. Misalnya tadi ini penyebabnya adalah gula, akibatnya adalah gigi lubang atau di sini penyakit periodontal. Apakah ada hubungan kausal atau ada hubungan non kausal? Dengan adanya tujuan epidemiologi tersebut mencari apakah ada hubungan kausal maupun non kausal. Berikut ada referensinya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.